Usulkan Sandi jadi cawapres Anies, PKS gak ada kapoknya bikin sakit hati Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Tapi kalau Pak Sandi Uno kan bukan tokoh perubahan tapi tokoh kolaborator kan. 5 tahun terakhir ini jadi kolaborator, jadi agak sulit diterima akal sehat Pak Sandi Uno masuk dalam tokoh perubahan. Saya kira sejak awal itu kan standing point dari Partai Demokrat, tapi prinsipnya kita mau menang dengan elektabilitas, dan kedua juga tokohnya harus tokoh perubahan. Kita tidak ingin memilih tokoh kolaborator. Kok langsung balik arah begitu ya? Ada apa ini? Frustasi karena tidak ada yang mau dampingi Pak Anies. Atau yang mau dampingi Pak Anies tidak punya duit. Apa nama Mas AHY atau Pak Aher diyakini tidak laku bila ditawarkan ke masyarakat. Tidak tanggung-tanggung. Usulan Pak Sandiaga jadi pendamping Pak Anies disuarakan oleh 3 elit dari PKS. PKS dan Nasdem telah bulat akan mengusung Anies pada Pilpres 2024, plus Partai Demokrat yang juga sudah mengatakan akan mendukung mantan Gubernur Jakarta tersebut. Nah, karena mengusung capres itu harus sepaket dengan wakilnya, maka ketiga partai itu harus berembuk menentukan siapa yang paling tepat untuk mendampingi Anies. Yang terjadi malah sebaliknya, saling berebut Ferguson. Partai Demokrat ngotot duetkan Anies AHY, sedangkan Nasdem dan PKS menolak dengan keras ketum partai berlambang bintang Mercy itu jadi cawapres Anies. Lantas apa yang menjadi penyebab kedua partai itu menolak AHY? Pertama, kalau yang jadi cawapres kader Demokrat, ya Partai Demokrat yang untung karena akan mendapatkan efek ekor jas. Kira-kira seperti PDIP dan Gerindra pada Pilpres 2019 yang sama-sama mengusung kadernya sebagai capres. Hasilnya PDIP dapat suara terbanyak pertama, Gerindra kedua. Coba kalau Gerindra tidak mengusung Prabowo kala itu, bisa-bisa perolehan suaranya lebih rendah dibandingkan Golkar dan PKB. Jadi walaupun Prabowo sudah kalah berkali-kali di Pilpres, tujuan utamanya mau nyalon lagi pada Pilpres 2024. Sebenarnya bukan supaya jadi presiden, tapi supaya Partai Gerindra tetap dapat kotel efek, sehingga perolehan suaranya tetap tinggi. Syukur-syukur bisa terpilih jadi presiden. Kedua, AHY tidak punya pengalaman apa-apa di pemerintahan. Bahkan jadi ketua RT saja dia belum pernah. Kebayang nggak, ada orang yang mengendarai motor saja nggak pernah, tiba-tiba mau mengendarai bus. Lokak masuk jurang. Jadi daripada nanti AHY bukannya menjadi bagian dari solusi, tapi bagian dari masalah yang menyebabkan SBY harus turun gunung terus, mending dia nggak usah didukung sebagai cawapres. Ketiga, kader Demokrat terkenal korup. Bayangkan mulai dari ketumnya, bendahara, wasekjen, ketua DPP, hingga anggota Dewan Pembina Partai Korupsi berjamaah loh. Mirisnya lagi pada 2023 atau tepatnya setahun menjelang pemilu, masih juga ada kader Demokrat yang ditangkap KPK karena korupsi. Mereka adalah Lukas NMB dan Ricky Hampagawa. Jadi daripada Demokrat kembali berkuasa dengan AHY yang menjadi wapres dan kadernya makin banyak yang korupsi lagi, mending doi nggak usah jadi cawapres. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati Ferguson? Dan guru terbaik adalah pengalaman. Dan tentunya masih ada lagi alasan-alasan rasional lainnya kenapa Nasdem dan PKS tidak mau AHY jadi cawapres Anies. Hanya saja yang namanya menolakkan ada 2 cara, yaitu cara halus dan cara kasar. Kenapa orang suka menggunakan cara halus? Ya supaya tidak sampai menyakiti hati orang lain. Nah, yang dilakukan oleh PKS justru sebaliknya, menolak AHY sebagai cawapres Anies dengan cara yang begitu kasar. Jadi di saat Demokrat sedang berusaha meyakinkan partai anggota koalisi perubahan bahwa AHY adalah cawapres terbaik bagi Anies, PKS malah secara terang-terangan mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres mantan Mendikbud tersebut. Mardhani Alisera yang sangat aktif di Twitter itu pun mengakui ketokohan Sandi bisa menarik pemilih dari masyarakat Indonesia di bagian tengah dan timur. Kemudian seperti lupa bahwa AHY juga mau jadi cawapres Anies,
Mardani mengatakan akan berupaya maksimal untuk menduetkan Anies Sandi. Memang Sandi lebih banyak sih duitnya dibanding AHY dan mau beri PKS 500 miliar pada Pilpres 2019 lalu. Tapi nggak segitunya juga Keles, menghargai perjuangan orang lain tetap penting bro. Jelas sakit hati lah AHY dan kader Demokrat, ketum kebanggaan mereka diperlakukan bak orang nggak dianggap. Tapi demi menjaga koalisi perubahan tetap utuh, kader partai berlambang bintang Mercy tersebut diam saja. Siapa tahu Tuhan kasihan sama AHY yang sudah berjuang mati-matian agar terpilih menjadi cawapres. Keinginannya tersebut dikabulkan. Karena pada dasarnya yang menjadi cawapres bukan yang potensial tapi yang mendapat restu dari alam. Buktinya Ma'ruf Amin yang elektabilitasnya kala itu bisa dibilang lebih rendah daripada AHY bisa jadi cawapres tuh. Jadi teruslah berusaha ya Partai Demokrat. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali PKS bikin sakit hati Demokrat. Partai berwarna oranye itu juga pernah menolak kebijakan SBY yang kala itu terpaksa menaikkan harga BBM. Hingga Paman Anissa Pohan Ramadan Pohan marah besar sampai-sampai mengatakan PKS mau enaknya sendiri. Waduh, melihat dinamika yang terjadi saat ini penamaan koalisi perubahan itu sebenarnya nggak cocok. Cocoknya sih koalisi terpaksa. Mereka terpaksa bersama dalam sebuah koalisi karena tidak ada pilihan yang lain lagi. Bagaimana menurut Anda? Viral video pengakuan mantan Bupati NTB nyesal Jokowi selalu kalah di daerahnya, tapi kok pembangunan pesat banget. Bukti nggak ada dendam di hati Jokowi. Di hari ini saya resmikan Bendungan Beringin Sila Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita dari Nusa Tenggara Barat, kadang-kadang keluh lidah kita, berat jiwa kita untuk meminta hal yang sama pada Presiden karena kita kalah di sini. Oleh karena itu perlu cara yang tidak biasa agar walaupun Pak Jokowi, walaupun pemerintah, walaupun Presiden kalah di sini, tapi kita punya cara untuk membangun jembatan, memperbaiki bandara, memperbaiki pelabuhan kita. Dan alhamdulillah, walaupun Presiden Jokowi tidak menang di sini, pertumbuhan ekonomi NTB salah satu tertinggi di Indonesia saat ini. Anak Sintunah Lombok, Pak Jokowi. Udah mau Lombok pengalat, udah ada putih pele. Ngone-ngone yang di putih semua berajis Pak Jokowi. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih untuk Pak Jokowi ya, semenjak ada sirkuit Mandalika, perekonomian kita yang di Desa Kute ini ya sedikit lebih maju daripada yang kemarin-kemarin sebelum ada sirkuit. Terima kasih banyak untuk Pak Jokowi sama timnya. Tapi ini Pak ya, semoga kalau besok-besok berkunjung lagi ke desa kami, coba berkunjung ke desa kita juga ingin bertemu sama bapaknya, ingin bersiraturahmi. Semangat untuk Pak Jokowi dan timnya, semoga semakin sukses selalu. Joko Widodo layak disebut sebagai Bapak Pembangunan Bangsa Indonesia. Julukan tersebut seiring dengan berbagai pembangunan yang dibangun Presiden Jokowi di setiap daerah yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakan daerah tersebut. Contohnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun 2 kali Presiden Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari masyarakat NTB, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Presiden Jokowi untuk mengangkat derajat NTB di mata Indonesia dan dunia. Bahkan mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT merasa malu dengan perhatian besar dari Presiden Jokowi kepada NTB kini. Karena di NTB, Jokowi kalah suara 2 kali saat pemilihan presiden. Memang Presiden Jokowi di periode kedua ini begitu serius memperhatikan wilayah Indonesia Timur, khususnya NTB. Di NTB, Jokowi begitu gencar membangun infrastruktur, jalan, bandara, rumah sakit, bahkan ajang balap motor kelas dunia, MotoGP, diadakan di Lombok, NTB. Curhatan juga diungkapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Dalam acara MTQ Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu, Zulkifli mengungkapkan bahwa terkadang dirinya ingin meminta Presiden Jokowi untuk membangun NTB seperti yang biasa dilakukan oleh Gubernur NTT dan Gubernur Bali. Namun dirinya merasa berat karena Presiden Jokowi 2 kali kalah di NTB. Akan tetapi karena doa dari masyarakat serta Presiden Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar membangun sehingga NTB dapat maju seperti sekarang. Rumah sakit, jalan, bandara, bahkan sirkuit Mandalika semua dibangun oleh pemerintah pusat.
Bahkan Presiden Jokowi juga membangun infrastruktur berupa 5 waduk di NTB yang merupakan waduk terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan pada tanggal 30 Juli 2018, Presiden Jokowi sudah meresmikan Bendungan Tanju yang berlokasi di Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebanyak 124 miliar. Maka wajar jika pertumbuhan ekonomi NTB salah satu yang tertinggi saat ini di Indonesia. Melihat pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa pembangunan tersebut tidak hanya untuk kebutuhan MotoGP saja, tapi itu merupakan syarat dan akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika diharapkan bisa menjadi pusat wisata baru bagi Indonesia selain Bali. Dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa Presiden Jokowi tidak merasa dendam dengan rakyatnya sendiri meskipun beliau kalah telak di Provinsi NTB, bukan cuma sekali tapi 2 kali, tapi beliau tetap memperhatikan rakyat Indonesia di mana saja mereka berada. Jadi tidak heran jika Presiden Jokowi terus melakukan pembangunan di seluruh pelosok negeri di Indonesia tanpa memikirkan apakah di provinsi tersebut Jokowi kalah atau tidak. Yang penting, masyarakat bisa menikmati pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kepada para pemilih minoritas Jokowi di Provinsi NTB, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih karena pilihan Anda pada Pilpres 2014 dan 2019 sudah membuahkan hasil berupa pembangunan infrastruktur berupa 5 bendungan di NTB oleh Presiden Jokowi yang akan dinikmati oleh seluruh rakyat NTB baik pendukung Jokowi ataupun bukan. Meskipun kalian minoritas di NTB, tapi tetap pilihan Anda lah yang memilih Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2014 dan 2019 sudah memberikan manfaat besar bagi mayoritas rakyat NTB. Oleh karena itu kalian pantas merasa bangga karena pilihan kalian yang sudah memilih Jokowi sebagai pemimpin Indonesia tidak salah karena telah membuahkan hasil dengan pembangunan infrastruktur juga sirkuit Mandalika sebagai penunjang perekonomian bagi seluruh warga NTB. Bagaimana menurut Anda?